Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, rekan saya hormati. Ada Muhammad Arifin Ilham, dan terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut lagi dengan materi terkait dengan mata kuliah kecerdasan buatan kita. Ada eh, satu lagi materi yang saya lewati juga. Kemarin itu ada satu materi searching saya lewati. Nanti kalau misalkan apa namanya, saya ingat saya kirimkan ke WA grup saja. Ini ada lagi satu materi yang saya lewati karena saya ingin loncat langsung ke JST, Mas. Seperti kita sepakati kemarin, kita fokus ke jaringan saraf tiruan untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini ya. Dan hari ini kita masuk ke materi terkait dengan perseptron dan algoritma pembelajaran, ya. Kita nanti akan coba memperlihatkan kasus-kasus sederhana, dan misalkan waktunya cukup, kita akan langsung perlihatkan di nanti MATLAB-nya, insya Allah. Baik, kita lihat dulu ini yang terkait dengan perseptron. Kemarin sudah sempat disinggung apa itu perseptron. Jadi kalau kita kembali ke teori dari struktur JST yang terkait dengan feed forward ini ya, ada yang kemudian disebut sebagai single layer perseptron, ada yang disebut sebagai multi layer, ada RBM. Kemarin kan kita sudah bahas, ada banyak sekali sampai yang sekarang itu kemudian ada yang CNN ya. Mungkin ada yang kalau lihat di jurnal-jurnal internasional itu lebih banyak lagi variasi-variasi dari CNN yang ada. Dan yang tampil di layar ini adalah JST feed forward yang kemudian akan eh, dua mungkin yang akan kita apa namanya praktekkan insya Allah atau disampaikan atau didemokan. Baik, ini kemarin sudah kita bahas juga terkait dengan si SLP ini ya. Jadi kawan-kawan mungkin bisa nanti lihat lagi di materi sebelumnya terkait dengan single layer perseptron. Mohon maaf, karena ada tukang bekerja di samping rumah. Jadi mungkin ada debu-debunya itu yang masuk ke ruangan saya sini sebentar. Saya pakai masker dulu aja. Pada ini online. Saya mohon maaf. Baik, jadi kita lanjut lagi terkait dengan si perseptron ini ya. Dia secara teoritis memang dia bentuknya paling sederhana. Nanti kalau misalkan kita menggunakan MATLAB itu kelihatan ya. Pelatihannya sedikit, sebentar gitu. Cepat sekali beberapa detik dia sudah kemudian langsung mengeluarkan hasil yang kita sudah setting ke padanya. Jadi ingat, si kecerdasan buatan itu kita kemudian eh, tidak seperti matematika biasa, ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita kemudian menyetingnya untuk melatih. Jadi kalau misalkan kita latih dia sebagai AI yang bisa menjumlah atau mengurangi atau mengalihkan nanti ataupun membagikan atau memprediksi sesuatu, maka kita akan latih dia dulu. Kan kita berikan dua variabel A dengan B, kemudian kita berikan A1, A2 gitu ya. A1, B1, kemudian A2, B2, A3, B3, dan seterusnya. Ada beberapa, misalkan ada 5, jadi ada A1 sampai A5, B1 sampai B5 variabelnya. Kemudian ada variabel C, variabel hasil penjumlahan misalkan. Atau hasil jumlahan. Itu yang kemudian akan kita latihkan ke si JST-nya ini untuk kemudian kita akan memberikan lagi input yang selain dari apa yang kita latihkan. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Jadi sama seperti kalau misalkan kita melatih atau memberi pelajaran ke adik kita atau ke anak kita yang masih kecil itu ya, yang belum paham terkait dengan penjumlahan. Yang diingatnya kalau misalkan satu ditambah satu itu hasilnya akan dua. Dia belum tahu cara menggunakan jari, misalkan dia satu ditambah satu, dua ditambah dua, dua ditambah tiga misalkan. Nah itu belum belum tahu dia cara menghitungnya. Tapi yang dia tahu dan dia ingat mungkin, oh kalau satu tambah satu itu akan menjadi dua, dua ditambah dua akan menjadi empat, dan seterusnya ya. Nah itu yang kemudian akan kita tiru juga pola yang seperti itu untuk kemudian diberikan ke perseptron ini ataupun nanti eh, apa namanya algoritma pembelajaran yang berikutnya. Nah jadi di dalam si perseptron ini ada yang kemudian disebut juga sebagai Adeline gitu ya. Ini ada juga sebenarnya ini mirip dengan perseptron. Tapi ini yang kemudian nanti akan kita juga coba ya di sininya di GST.
di MATLAB-nya untuk kemudian melihat seperti apa kinerjanya. Nah, ini secara teoritis kemarin sudah disampaikan terkait dengan eh, apa namanya JST sederhana nih ya. Jadi ada kemudian inputannya seperti apa, outputnya seperti apa. X1, X2 itu jumlah inputannya kalau misalkan ada banyak, nah akan kemudian eh, juga menyesuaikan dengan apa yang kita nanti inputkan atau pemasukan atau memberikan sebagai eh, masukan dari sebuah JST-nya ya. Seperti itu yang kemudian kita akan eh, gunakan dan ini sebagai gambaran dari fungsi aktivasinya. Jadi nanti dari sekian banyak input itu kemudian akan diolah dari sisi pelatihannya untuk kemudian berikutnya adalah dia akan mencoba menebak berdasarkan pelatihan saya, misalkan kalau anak-anak kecil itu ya, bahwa satu ditambah satu itu sama dengan dua. Nah, kalau misalkan dua ditambah dua itu dia akan melogikakan. Benar nggak ya kalau dua tambah dua itu empat misalkan. Bisa jadi nanti jawabannya kurang dari itu karena dia di dalamnya sebenarnya ada sisi apa namanya matematisnya juga ya. Bisa jadi nanti kalau misalkan dia diberikan masukan tidak sama dengan apa yang dilatihkan itu hasilnya bisa jadi desimal nanti bisa jadi ya. Itu tidak bilangan bulat. Misalkan kalau kita beri 2 ditambah 2 bisa jadi hasilnya 3,9, 3,8 atau 4,2 seperti itu ya yang dia akan hasilkan dari si perceptron ataupun Adaline ini. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini misalkan ada contoh dulu ya, contoh dulu nih. Dulu sempat juga kami mengembangkan model dari prediksi waktu lulus mahasiswa dulu. Nah, kalau yang ini, jadi kalau nah saya cerita dulu ya, 2013 kalau tidak salah ingat, itu dulu kami mengembangkan model untuk memprediksi waktu kelulusan mahasiswa berdasarkan IP semester 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah. Jadi mahasiswa di kampus atau kampus itu kemudian kami data ya dari yang sudah lulus itu kemudian ada sekitar seratusan mahasiswa kalau tidak salah ingat. Nah, untuk kemudian kami data IPK dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 4-nya sampai dia kemudian lulus. Nah, jadi yang dimasukkan atau dijadikan dasar masukan atau pelatihan ke jaringan saraf tiruannya dulu pakai back propagation nama algoritmanya. Itu kemudian adalah dari IPK semester 1 sampai semester 4. Kemudian dari situ kami akan memprediksi kira-kira mahasiswa ini akan lulus di semester berapa. Apakah di semester 8, di semester 9, di semester 10, atau lebih seperti itu. Rata-rata sih kalau misalkan dulu yang kami ini kan itu sekitar semester 9 sampai semester apa ya semester 11 sampai 12 itu yang kemudian ada. Jadi ada memang dari datanya itu ada contoh-contohnya. Nah, itu yang kemudian dilatihkan ke JST-nya yang kemudian kita suruh dia menebak lagi. Misalkan ada 100 mahasiswa, kemudian 70%-nya dijadikan sebagai data pelatihan, nah sisa 30%-nya itu yang kemudian ada 30 data yang kemudian diuji. Apakah dia bisa menebak sesuai, misalkan dia tebakannya kelompok mahasiswa yang lulus di semester 8, ada yang lulus di semester 9, 10, sampai 12, misalkan seperti itu. Nah, itu contohnya yang kasus yang kami lakukan di 2013 yang lalu. Berapa tahun ya? 12 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, kalau yang ada di layar sekarang atau di slide sekarang ini adalah contoh dari eh, tebakan saja ya. Jadi kita memberikan informasi ke si perseptron ini atau si perseptron untuk kemudian memberikan atau belajar ya, bukan memberikan dulu. Jadi belajar dulu bahwa kalau misalkan ada IPK semester 1 sekian, IPK semester 2 sekian, maka kira-kira dia menebaknya untuk semester berikutnya berapa. Nah, di sini disediakan data, ada 6 orang mahasiswa, kurang lebih seperti itu ya. Kita sebut sebagai data mahasiswa ke 1, 2, sampai 6 di sini. Nah, itu yang kemudian akan kita masukkan ke JST-nya atau ke MATLAB-nya untuk kemudian diolah, dilatihkan, kemudian hasilnya akan dilihat dari data-data ini, kira-kira kemudian berapa akurasi ataupun seberapa persen dia akan benar menebak. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasan di sini ya. Tadi sudah saya sampaikan penjelasannya. Ini kalau secara teoritis ada di sini.
Baik, kemudian kita akan melihat nantinya ya. Jadi ini tujuannya untuk melihat kira-kira berapa hasil prediksi yang benar dari sekian banyak pola yang sudah diberikan ke JST-nya. Nah, kemudian di, kalau dilihat dari tabelnya tadi ya sudah saya sampaikan, misalkan ini kita latih di yang pertama, di data mahasiswa yang pertama, jika IP semester satunya adalah 3,02 ya, dan IP semester 2-nya adalah 3,01, maka menurut data yang sementara ini, dia datanya 3 gitu. Nah, apakah nanti kemudian setelah dilatih dia akan juga menebak hal yang sama, itu kita belum tahu. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita buktikan dengan kita memasukkannya ke program ya. Jadi intinya si kecerdasan buatan itu adalah bagaimana kemudian kita memberikan eh, latihan kepada komputer ya. Misalnya ada modelnya namanya, ada model atau istilahnya. Kalau di MATLAB itu nanti ada sebuah file yang kemudian menyimpan hasil pelatihannya itu biasanya disimpan dengan ekstensi file .mat ya. Jadi kalau kalau file gambar kan pakai JPG, kalau si Ilham biasanya pakai JPG atau BMP atau PNG. Apalagi Ilham biasanya file ekstensinya. Atau Photoshop itu apa ya? PSH ya? Lupa saya namanya ekstensinya. Kalau Adobe After Effects itu ekstensi filenya apa ya? Apa itu Pak? Anunya Pak? Ekstensi filenya kalau disimpan. Oh, AF gitu Pak. AEP. Oh, AE ya, AE ya, AE, efek AF ya. Gitu ya. Saya belum pernah menggunakan itu soalnya. Baik, jadi itu yang juga yang ada di MATLAB. Nantinya kalau misalkan kita simpan file dari apa yang kita sudah buat itu ya, itu maka akan ada ekstensi yang kita simpan dengan nama .mat bintang titik bukan bintang di titik MAT mat yang kurang lebih sama seperti MATLAB itu. Tapi kalau misalkan file eh, project kita sendiri itu .m saja dia anunya ekstensi filenya tidak. Tapi kalau sudah kemudian kita jadikan dia sebagai model atau sebagai istilahnya file untuk nanti kita gunakan lagi ya sebagai dasar untuk menebak masukan berikutnya, masukan yang lain di luar dari apa yang kita latihkan, maka kita simpan namanya .NET dengan nama file. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh script atau coding program, kode program yang kemudian kita akan masukkan ke JST ya. Jadi eh, dari tabel tadi, nah, saya balik dulu, mohon maaf. Nah, di tabel ini kemudian akan kita masukkan ke dalam kode program. Cara masukkannya seperti apa? Jadi ini sebenarnya ada pelajaran dulu di ini ya di MATLAB-nya ada metrik istilahnya itu kemudian nanti akan kita eh, gunakan sebagai sarana untuk masukkan angka-angka ini. Jadi ini angka ini ada 6 angka di bentar, di 6 angka di satu mahasiswa semester 1 semester 2 berarti dia punya 12 ya. 12. Dengan IPK targetnya ini contoh ini istilahnya historinya ya. Jadi kalau misalkan ini anggap saja ini ada Ilham, ada Hafiz, ada Rizky, ada yang lain kawan-kawan yang ada di bentuk ini misalkan ada berenam. Pas ya, di sini ada berenam orang sudah. Nah, anggap saja kurang lebih 6 orang itu, anggap saja ini IPK semester satunya si Rizky sekian. Kemudian ternyata IPK semester tiganya adalah 3,0 gitu ya dengan data itu. Nah, kemudian cara menuliskannya tadi seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini 3,6. Saya tunjuk dulu. Saya cari annotation-nya. Nah, sekarang data mahasiswa pertama tadi 3,02 nih ya. Semester satunya, semester 2-nya 3,01 ini. Kemudian IPK target berikutnya ataupun tadi data historinya itu adalah 3. Kemudian ini spasi ya. 3,02 kemudian spasi 2,87 untuk data mahasiswa yang kedua. Kemudian semester 2-nya data mahasiswa yang kedua 2,91. Kemudian targetnya ataupun historinya tadi di semester berikutnya dia adalah 3,09. Dan seterusnya ini saya mengetiknya tidak lurus, jadi harusnya diketik lurus untuk kemudian bisa
pahami dengan baik. Mohon maaf. Nah, kemudian berikutnya di sini ada ini tanda target ya. Jadi sudah sekian apa namanya? Sekian banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini datanya yang semester 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian targetnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing mahasiswanya. Kemudian ini ada eh, data min max ya istilahnya di sini. Jadi kita akan membentuk nama variabelnya perceptronku, kemudian dengan perintah newlin ini, kemudian ini 2,17 ini adalah data eh, minimal di kelompok pertama ya di kelompok dari langsung ini semester 1. Ini datanya 2,17. Kemudian paling tinggi di kelompok yang pertama ini adalah 3,27. Kita masukkan di sini. Kemudian data di semester 2-nya itu paling rendah 2,23 di sini. Kemudian paling tingginya 3,15. Kemudian ada angka satu untuk kemudian dia satu layer saja di situ. Nah, berikutnya di coding program ini ada kita tadi ini istilahnya ini model dari si JST yang atau AI yang kita bikin itu ya yang sederhana ini karena dengan membuatkan satu variabel namanya perceptronku di sini. Kode programnya adalah ini. Tadi isinya adalah min max data data semester 1 dan min max data data minimal dan maksimal ya di eh, data semester 2. Baru kemudian di sini akan kita coba latih dia dengan membuat satu variabel lagi. Jadi itu tadi konfigurasinya yang ini yang perseptronku, yang kemudian bawahnya adalah persep latih ini, persep underscore latih ini adalah proses melatih dari apa yang kita sudah konfigurasi. Jadi train ini adalah proses untuk mentrain atau melatih, perintahnya memang train gitu ya. Kemudian eh, konfigurasi tadi perseptronku, kemudian input tadi dari sini, saya masukkannya dari metrik inputnya, kemudian berikutnya adalah targetnya. Nah, kemudian baru kemudian eh, lihat hasil dari latihannya, kemudian kita suruh dia nebak ya dengan melakukan simulasi di sini. Ini namanya sim, ada perintah simnya, kemudian persep latihnya, persep latih ini, jadi modelnya di sini ya, model yang sudah dilatih, persep latih ini kemudian diberikan dari input. Nah, itu kemudian hasilnya eh, seperti apa kita akan lihat ya di sini tampilan dari MATLAB-nya. Nah, kalau misalkan sempat ini saya perlihatkan langsung yang keluar dari MATLAB-nya ya. Ini tampilan dari MATLAB-nya kurang lebih seperti ini. Kalau kawan-kawan nanti amati ya. Nah, ini hasil dari eh, tebakannya dia. Nah, kalau tadi di tabelnya ya, sebentar. Ini saya beralihnya di mana? Pakai snip dulu ya. Pakai snip. Nah, ini snipnya. Kemudian saya beralih ke dulu ya. Share-nya ke mode screen dulu. Tunggu sebentar. Saya beralih ke sini. Nah, ini dia. Nah, ini kawan-kawan kalau lihat outputnya 3,0308 ya. Kemudian tadi kalau saya beralih ke sini, nah yang pertama padahal outputnya adalah 3,00 ya. Kemudian berikutnya 3,09. Kita lihat hasil dari sini. Nah, ini yang kedua dia menebaknya 2,9888. Sedangkan harusnya di sini 3,09. Berikutnya dia menebaknya 3,0893. Kalau di sini 2,98. Berikutnya lagi 3,0276. Di sini 2,73. Dan seterusnya sampai terakhir ini 2,6998. Di sini adalah 3,01 harusnya ya. Nah, akan kita coba ke MATLAB-nya untuk kemudian melihat hasil realnya seperti apa. Saya masuk ke MATLAB dulu. Bentar ya. New slide.
Oke, untuk dulu saya masuk ke kode programnya tadi. Oke, saya copy paste aja biar cepat ini ya. Saya pemet lah. Oke, ini sudah MATLAB-nya ya. Ini sudah sama dengan yang tadi. Kalau kita susun dengan nah, saya tutup dulu bukan yang ganti tampilannya. Nah, nah. Nah, saya buka file baru aja. File baru ini. Nah, ini kurang lebih tadi ya. Oke. Nah, ini ya. Saya geser dulu biar kelihatan rapi ya ininya. Hasil eh, ketikannya. Nah, ini. Oke, sudah rapi belum? Hmm. Saya perbesar dulu ya, biar kelihatan. Hmm, 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 hmm. Memperbesarnya, jangan lupa makna. Geser dulu. Dihapus dulu semua ini. Oke, nah jadi workspace-nya sekarang kosong di sini ya. Ini adalah tampilan dari bukannya di sini bawah. Nah, nah ini ya sudah. Jadi ini sudah sama seperti yang tadi di slide sini. Dan saya copy paste ke sini. Kemudian akan kita lihat ya hasil runningnya seperti apa. Jadi kita simpan dulu. Ini saya simpan. Ya, saya simpan di biar tidak nyampur ya dengan ini. Saya buatkan foldernya dulu. Jadi ini penjelasan buatan pertemuan ketiga ya. Ini desain perseptron satu. Nah, oke. Hmm. Sip. Nah, kalau kita running ya, kalau di running kurang lebih seperti ini. Oke, saya change folder dulu ke. Nah, oh iya, nyimpannya harus bener nih. Hmm. Lanjutkan. Dia orangnya di mana? Pas dulu harus pakai gini. Hmm. Nah, jadi dia tidak boleh pakai dash ya, atau pakai tanda minus untuk nyimpan filenya harus apa namanya pakai underscore. Jadi saya hapus dulu nih yang pertama tadi. Saya lupa delete ini. Nah, file yang satu nanti akan saya kirimkan filenya, insya Allah. Jadi kawan-kawan bisa berlatih di rumah nantinya dengan file ini. Tapi pertama ya diinstal dulu ininya. Nah ini hasilnya. Kita ulangi. Saya hapus dulu ini pakai perintah CLC, clear. Alhamdulillah CLC. Nah kemudian kita lihat ya tadi ini konfigurasinya ini.
Ini input pertama semester satu, semester 2 untuk mahasiswa pertama ya. Kemudian ya, targetnya ini 3,0 sesuai tabel ini tadi ya. 3,02, 3,01, kemudian targetnya 3,00. Nih, kalau mau ditulis 3,00 juga boleh di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan mau seragam ya, dua angka di belakang koma. Nah, ini 2,90, jadi rata semua. Oke. Oke. Baik. Kita simpan lagi, kemudian kita running coba. Nah, ini tadi tampilan yang saya sampaikan di slide tadi ya. Itu dia sudah melatih kurang lebih sekitar 1.000 ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini konfigurasinya. Inputannya ada dua, karena dia hanya ada dua variabel tadi inputannya, termasukannya. Kemudian di situ ada layernya, dia satu layer tadi, outputnya juga satu. Dan dia akan menghasilkan eh, output ataupun keluaran nanti berupa satu angka variabel saja atau satu variabel saja. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ini output yang dihasilkan oleh dia ya. Kalau kita komparasikan dengan hasil targetnya ini 3,08 dengan 3,00. Ya, kurang lebih sama ya. Kemudian ini 3,09 ternyata dia menghasilkannya 2,9888. Kemudian 2,98 dia menghasilkannya 3,0893. Kemudian berikutnya 2,73. Nah, bisa nggak kita coba lagi dengan angka yang lain ya? Atau kita pakai satu saja misalkan. Misalkan kita beri gini. Coba gini. Nah, inputan ini kita beri sesuai dengan yang data ini ya misalkan. Kita beri jadi input latih, kemudian kita beri 3,02 spasi, bukan, titik koma 3,01. Sama nggak dia nanti menghasilkan ini? Lihat. Sorry. Lupa. Tutup kurung tutupnya tertinggal. Nah, nih ya. Jadi ini data pertama kita pisahkan dengan titik koma ya di sini. Hmm. Nah, ini kita baru ya, tidak bisa tidak pakai masker. Lumayan menyengat kalau di sekitarannya. Ya. Baik, ini adalah kita akan menyimulasikan hasilnya dari input ya. Jadi kita pakai persep latihnya tadi yang sudah dilatih. Nih, apa namanya variabelnya ya. Jadi ini modelnya kita. Nah, ini yang saya sampaikan kalau misalkan kita nyimpan, kita simpan ini. Nah, ini. Jadi di workspace-nya kita select all ya. Control A boleh. Kemudian kita klik kanan, kemudian save as. Misalkan ini kita simpan namanya tadi apa? Uno Kase. Nah, ini Patron satu ya. Nah, simpan dengan nama itu, kemudian kita lihat nanti dia akan membentuk file satu.net. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kalau nggak bisa lihat di sini. Oke, nanti kalau misalkan eh, ada yang tidak hadir hari ini ya, itu bisa kemudian melihat lagi rekaman dari Zoom meeting ini di channel YouTube saya. Insya Allah saya akan upload secepatnya untuk kawan-kawan nanti bisa belajar. Karena kalau mungkin ini loginnya pakai handphone itu terlalu kecil untuk lihat. Kalau misalkan nanti memungkinkan ini bisa dilihat nanti di channel YouTube ya, Insya Allah. Baik, ini tadi simulasinya. Kita ini melatihnya satu-satu. Misalkan kita eh, beri inputan yang lain ya, kan kita beri gini. Anggap saja ada mahasiswa lain yang IPK-nya misalkan 3,9 gitu ya. 3,90. Oh, ada lagi yang IPK-nya, tapi semester 2-nya dia turun misalkan. IPK-nya jadi 2,98 misalkan ya. 99, 99, 98. Nah, kita lihat. Dia kira-kira menebaknya oleh si perseptornya seperti apa? Nah, ternyata dia tebak kalau di misalkan ada mahasiswa yang IPK semester 1-nya 3,9, kemudian IPK semester 2-nya 2,98,
Maka IPK semester 3-nya itu diprediksi oleh si perseptron ini adalah 3,0094. Dan sekali lagi kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang diprediksi itu benar gitu ya. Karena kita hanya melatih 6 mahasiswa dengan 2 semester masing-masing. Eh, Kemudian kita latihkan dan dia kemudian mengolah data itu dengan berlatih sebanyak kurang lebih 1.000 kali tadi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh MATLAB-nya. Maka itu yang akan dijadikan dasar oleh si perseptron ini untuk menebak data yang baru. Nah, kemudian terlepas dari data baru itu hasilnya benar apa tidak, kita tidak tahu persis ya. Karena kita akan, namanya penelitian biasanya kan kita akan mencari tahu kira-kira kemudian hasilnya itu sesuai berapa persen kemiripannya ataupun kesesuaiannya dengan data aslinya. Kita kan nanti eh, kita tadi sudah melatihkan dia dengan nama siswa A, B, C, D, E, F ya sampai F, B, C, D, E, F 6 orang misalkan. Kemudian kita ada lagi punya data mahasiswa ada 10 lagi misalkan. Nah, itu kemudian kita teruskan ya dari G, H, I, J ke elemen O, P, Q misalkan itu ya ada 10 orang. Yang kemudian kita latih lagi, kita coba satu-satu seperti ini data yang di baru itu, maka kemudian kita akan peroleh hasilnya. Seberapa mirip dengan hasil realnya ya atau dengan data realnya. Nah, itu biasanya ada perhitungan-perhitungannya lagi, mungkin nanti belum sampai ke situ di saat ini. Kita akan coba cari apa namanya contoh yang lain nantinya. Eh, karena ini terlalu rumit nanti kalau sudah di awal-awal ini dihitung berapa akurasinya ya. Itu nanti akan kita berikan di contoh-contoh di pertemuan berikutnya aja nanti. Untuk kawan-kawan bisa melihat kira-kira, oh seperti itu caranya menggunakan CJST ini untuk keperluan penelitian gitu ya. Jadi ini dulu saya menggunakan JST backpropagation untuk tadi tahun 2013 bersama Pak Hugo itu untuk memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Jadi kalau kawan-kawan sekarang sudah semester 4 ya, itu saya kira sudah bisa merencanakan kemudian penelitian juga terkait dengan tugas akhirnya. Bisa saja nanti seperti ini ya, menggunakan JST untuk kemudian memprediksi IPK semester berikutnya misalkan. Itu bisa. Jadi tinggal diminta aja datanya. Kalau misalkan datanya sulit diminta dari kampus, bisa aja data dari luar gitu ya. Yang kemudian real datanya tapi tidak menyebutkan secara eksplisit nama mahasiswanya itu untuk menjaga kerahasiaan ya. Karena kasihan kalau misalkan dipublikasi itu. Tapi kalau memang data itu data publik saja, misalkan diambil dari penelitian si A, nah kan kalau nanti Ilham ataupun Rizky ataupun kawan-kawan yang lain kemudian ingin mengambil data yang saya gunakan dulu itu boleh. Jadi tidak kemudian perlu mencari data baru lagi. Ambil saja data itu gitu ya. Untuk kemudian dijadikan dasar dalam hal serupa misalkan sama-sama apa enggak ya? Saya cari dulu ya di posisinya. Scholar, scholar. Hmm, itu juga ini ada juga pakai ini. Nah ini, dulu kami pakai ini nih. Publikasinya tahun 2012. Ini saya kirimkan aja ya. Ini kelihatan ya, anu ya, Ilham. Halo Ilham. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini dia. Ini hasil publikasinya nih. Nanti bisa saya kirimkan insya Allah. Nah, ini ada datanya. Tapi ini berbahasa Inggris. Nanti kalau misalkan ini kan tinggal diterjemahkan saja. Dulu seperti ini. Bentar ya. Oh, ini bahkan ada nama-namanya ini di publikasi nama-namanya. Tidak apa-apa waktu itu ya karena datanya sudah lama. Hmm. Nah, ini ada 6 grup. Ada yang 3,5 tahun, grup pertama, grup kedua itu 4 tahun, lebih besar sama dengan 4 tahun ya. Kemudian ada yang 4,5 tahun, 5 tahun,
6 tahun, dan terakhir di atas 7 tahun. Jadi itu yang kemudian ditebak. Outputnya ada satu saja, tapi layarnya ada 700 di sini. Kemudian ada layer yang lainnya juga di sini. Jadi inputannya ada tiga. Ada semester berapa itu? Satu, dua, tiga kalau tidak salah yang dijadikan dasar untuk kemudian pembentukan JST-nya. Ada GUI-nya. Jadi dulu sampai ada GUI-nya gini. Kemudian sampai, nah ini deh inputannya. Nah, sebenarnya tidak banyak ini. Jadi hanya perlu ketelitian saja menginput data yang sekian banyak ini. Kemudian dijadikan dasar pelatihan di MATLAB-nya ya. Ini mirip ya, berarti dia ini kan input. Kemudian ini eh, data semester keduanya, yang ini ya saya blok. Ini data semester ketiganya, mohon maaf. Yang ini. Nah, kemudian baru bawahnya lagi targetnya nih tadi. Kan mirip aja kan? Ini sudah terpublikasi di jurnal internasional ini. Nah, ini. Jadi kurang lebih demikian anunya, konfigurasinya. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini. Jadi tinggal diklik, dimasukkan di GUI-nya. Jadi sudah ada GUI-nya, interface-nya. Semester satu berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa. Kemudian kita proses. Nah, kemudian ini prediksi lulusnya. Jadi kalau misalkan IP semester satu ya menurut data pelatihan ini ya, semester 2-nya sekian, semester 3-nya sekian, kemudian diproses, hasilnya dia termasuk di dalam kelompok lulus 4,5 sampai 5 tahun. Nah, itu dia. Atau grup 3 di sini. Nah, itu hasil dari prediksi oleh si JST-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti saya kirimkan aja kawan-kawan mungkin bisa membaca. Itu loh yang dilakukan oleh kami dulu. Ini bukan laporan lengkap ya. Karena sebenarnya kan dia panjang, tapi karena di naskah artikel ilmiah, jadi dia hanya diizinkan sekitar kurang lebih 10 halaman ini. Jadi bagaimana kemudian menyingkat apa yang ditulis sekian banyak, sekian puluh halaman gitu ya, atas bisa jadi hampir seratusan halaman misalkan ya. Jadi kemudian dengan jadi sebuah artikel ini sederhana seperti ini, 10 halaman ya. Nah, ini namanya jurnalnya dulu Telkomika. Ya, terakreditasi Dikti itu sudah sejak 2013. Publikasinya tahun 2014 ya. Tadi di sebentar. Nah, ini data publikasi saya di tahun 2014 ya. Kalau kawan-kawan nanti cari, saya di Google Scholar ada nih. Kan sempat saya sampaikan waktu pertemuan kita yang awal-awal itu ya. Nah ini ya, kira-kira itu ya Ilham ya. Nanti bisa dicoba install. Saya, oh maaf belum sempat kirimkan ininya, linknya. Saya coba cek dulu nanti link untuk MATLAB-nya itu kira-kira masih hidup apa tidak. Nanti yang kemudian akan kawan-kawan coba download, coba install. Untuk kemudian dicoba juga di rumah, di komputernya ya. Nah, kalau misalkan nanti di kelas ataupun di Zoom meeting seperti ini, saya hanya bisa memperlihatkan teman demokan saja. Tapi kalau misalkan nanti di kelas itu lebih lebih ini juga lebih nyaman ya melihatnya. Ini terlalu kecil tampilannya. Tapi kalau nanti kawan-kawan bisa melihat lagi dari rekamannya, itu bisa lebih 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 besar tampilannya, insya Allah ya. Baik, karena sudah jam 10.10, karena kita dibatasi jam sampai jam ini, mungkin ada kawan-kawan nanti harus persiapan kuliah yang lain. Saya mohon maaf untuk yang sudah hadir, terima kasih ya hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ini akan segera saya kirim materinya ke grup insya Allah. Ada pertanyaan dulu sampai sini Ilham dan kawan atau kawan yang lain? Cukup aja kayaknya bang. Belum. Baik, nih. Terima kasih ya sudah hadir dan mohon maaf kalau ada yang salah dalam proses penyampaian kali ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti sehabis Lebaran ya, karena di semester apa di minggu depan itu kayaknya sudah libur dari Jumatnya ya. Sabtunya berarti sudah tidak ada kuliah dulu sementara sampai kalau tidak salah tanggal 8 April baru kita nanti masuk lagi. Baik, sekali lagi mohon maaf lahir batin karena ini menjelang Lebaran kurang lebih berapa hari lagi, semingguan ya, atau 8 hari lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah materi dalam penyampaian di kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.